Halo, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe YouTube channel Komunitas Pengusaha Muslim Mercu Buana, KPM Mercu Buana. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya ya. Jangan lupa. Ada satu mati. Bang Maesa syuting apa nih Bang? JWB buat MTV. JWB itu apa tuh Bang? Itu wasit Bapak. Oh Antv ya Bang? Jam 9 malam. Oke. 8.45 sekarang ya? Kendaraannya. Awalnya saya sebutkan gitu. Masuk aja. Ya, lanjut. Yang kedua. Beruntung kagak gue tabrak lo Bang. Sorry. Gun, auto karena mau diukur, Gun. Dia udah selesai nih Bang Maesa. Sebentar banget ya. Ini para penggemar aktor pada ngumpul pengen ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat KPM Mercu Buana, Komunitas Pengusaha Muslim Mercu Buana. Hari ini tanggal 1 April 2021. Saya di tempat yang luar biasa, Studio Persari. Di samping saya ada aktor Indonesia. Beliau terkenal dengan film-film kolosalnya atau film laga atau film zaman dahulu ya, Bang, betul. Terus beliau juga terkenal spesialisasi sepertinya sih ya, peran antagonis, peran jahat itu ya. Jadi ini banyak nih penontonnya yang gedek sama dia kalau nonton film-film beliau. Dan kerennya beliau ini ternyata alumni kampus Mercu Buana, kampus tercinta kita. Kita sama-sama sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Maesa Dinsi. Ya, Maesa Dinsi. Bisa diperkenalkan sebelumnya, Bang? Halo, saya Mahisa Aulia Dinsi. Biasa di film jadi Mahesa Dinsi. Saya lulusan di Mercu Buana tahun bukan lulusan, angkatan 97. Lulusan 2002. Wisudanya sebenarnya lulusannya 2001, tapi karena faktor harus ngikut kakak kelas, jadi harus 2002 wisudanya gitu loh. Kelas reguler ya, Bang ya? Iya, reguler. Kelas reguler ya. S1 arsitektur. Kalau dulu gua S1 arsitektur. Jadi di titelnya IR. Kalau sekarang ST. Sekarang ST. Dulu tuh gua masih IR. Insinyur. Dulu masih bergengsi itu ya. Masih bergengsi. Insinyur tuh paling tinggi tuh. Udah gengsi banget. Sekarang ST ya kan? Ya, itu Insinyur ya. Insinyur Soekarno. Iya. Bang, kita ada sedikit nostalgia ya, Bang, kurang lebih nanti ya, dan kita mau tanya-tanya tentang Bang Maesa nih punya bisnis apa sih gitu ya. Awal mula Bang Maesa ini terjun di dunia peran ya. Nah, itu seperti apa sih ya? Apalagi kan Abang cerita tadi arsitek sama seni peran tuh nggak ada jauh gitu ya. Jauh banget.
Nah itu ceritanya gimana tuh Bang bisa nyemplung Bang? Nyemplung itu pas lagi kuliah di Mercubuana, aku juga sempat ikut model fashion show. Jadi modelnya acara apa di majalah juga gitu loh. Jadi sekalian cari uang sambil kuliah sambil kerja lah kayak gitulah. Nah, nyemplungnya ya karena model itu pasti akan ada casting di bawah-bawah ke PH. Nah, di situ casting yang saya dapat gitu loh. Itu zaman kuliah tahun berapa itu? Semester berapa gitu kalau saya ingat. Semester 5 sama bokap. Karena papaku tuh agak-agak streng untuk pendidikan. Nggak boleh kerja, pendidikan kelarin dulu. Nah, aku bandel. Sambil kuliah, sambil kerja. Tanpa kerjanya juga kan kalau masih di entertainment kayak gitu kan nggak terlalu setiap hari harus masuk kan gitu. Iya. Gitu. Jadi dulu itu ini ya di PH Genta Buana ya. Pertama kali di casting di sana dan diterima di Genta Buana. Jadi terkenalnya memang aktor Genta Buana ya, pelopornya ya. Tapi selesai kuliah nggak langsung jadi film dulu. Aku kerja dulu jadi arsitek setahun. Bete lah, karena gajinya dulu kan tau lah, fresh graduate pasti di bawah UMR. Coba kerja ke bursa saham, belajar 1 tahun bursa saham, kerja juga bursa saham, investasi gitu ya. Iya, jadi kerjanya bete. Aku orangnya betean. Di depan ruangan laptop, gitu ya. Nah, alah ini kerja apa sih gitu loh. Baru masuk ke film. Film pertama kali tekan kontrak di Genta Buana. Enaknya apa? Kita belum kerja dikasih duit. Tekan kontrak dikasih DP 10%. Hari gini siapa yang ngasih dikasih duit sekian juta gitu loh. Betul. Ya udah deh, film aja deh. Dulu apa Indosiar, Antv? Indosiar, full ya? Indosiar dari pagi sampai tengah malam tuh Indosiar isinya. Iya. Di ini ya film kolosal ya, film zaman dahulu ya. Nah, sebenarnya menariknya di film kolosal itu seperti apa Bang? Dan kenapa kok ratingnya tinggi terus nih Bang film kolosal nih Bang? Itu makanya gue bilang sejarahnya tuh nggak pernah menyangka akan masuk ke film kan. Kolosal, film kolosal apa sih? Aku dulu pikirannya apaan sih, film nggak mungkin, kalau film terbang ini gini nggak mungkin lah gitu. Cuman malah dikontrak, malah pertama kali di film ya film kolosal. Ali Dharma bukan? Aling Dharma, Misteri Gunung Berapi, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi sampai sekarang itu kecemplung terkenal dengan ya film-film kolosal. Walaupun aku udah banyak film modern, tapi orang bilang film kolosal dan artis Indosiar bilangnya. Bedanya film kolosal itu sebenarnya ya kalau saya pribadi ya Bang, itu kan betul-betul kreativitasnya tinggi. Kerjanya betul-betul dari pagi sampai pagi biasanya. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh artis baru. Jadi mereka biasalah di lokasi unitnya pengen cari aman, jadi calling pagi, ntar diambilnya tuh tengah malam. Biasa cari aman tuh junior ya. Junior. Tapi kalau yang udah agak lama di stasiun TV gitu tuh, mereka akan lebih hargain. Jadi callingan jam 8, Bang belum jam 8 belum diambil Bang, ntar aja jam 1 siang datang Bang gitu. Ya udah kenal juga. Jadi mereka daripada ntar marah-marah di lokasi, lu calling gue pagi, tapi gue diambilnya siang gitu kan. Sampai jadi sekarang seperti itu juga ya. Jadi mereka juga cari aman juga sama yang lamaan gitu loh. Iya. Jadi kalau rating memang ini ya penonton memang suka dengan masa lampau begitu gimana? Enggak juga. Kolosal itu ada pangsa marketnya untuk menang ke bawah. Kalau di kota biasanya penontonnya sedikit dia daerah orang anak kampung dia lebih suka film-film gitu daripada film-film percintaan, film-film yang menonjolin ya percintaan dan kekayaan. Kayak mereka lebih suka film kolosal aja, dia lebih enak dan nontonnya. Walaupun nggak mungkin lah orang terbang-terbang dengan itu, tapi mereka ada unsur sejarahnya di situ. Kayak sekarang yang lagi tayang kan Raden Kian Santang. Ada sejarahnya, walaupun sejarahnya cuma 20-30%, tapi kan kita jual sosok Raden Kian Santang atau Prabu Siliwangi gitu loh. Orangnya seperti apa sih, wise atau penyebaran agama Kian Santang kayak seperti apa. Jadi ada unsur sejarahnya di situ gitu loh.
Dan prospeknya masih panjang. Wah, ya, gila itu. kolosal ya. Itu sampai bisa ribuan episode itu. Yang penting penulisnya ini harus encer juga. Kadang-kadang cerita yang episode 100 sekarang udah jalan sampai 500 episode. 500 episode itu yang cerita yang ke 100 balik lagi tuh. Karena idenya udah gak ada lagi. Bikin lagi yang sesuatu yang baru lagi gitu. Di daur ulang lah imajinasinya, kreativitasnya, dan memang mengenal sejarahnya juga ya. Secara nggak langsung kita Berat tahu, juga tahu ya. sosoknya lah. Prabu Siliwangi itu seperti ini. Ya walaupun kita banyak versi, mereka di Jawa Barat versinya seperti ini, Jawa ini. Jadi tapi kan kita kan jualnya bukan itu, kita jualnya sosoknya gitu. Sosok dia tuh Prabu Siliwangi tuh kayak gini loh. Kian Santang tuh kayak gini, penyebaran agamanya kan ada Rara Santang, antar anaknya syekh apa gitu. Nah itu nanti akan diceritain gitu loh. Iya. Orang-orang kita kan nggak tahu. Kalau nggak dibikin visual film kan mereka nggak akan tahu siapa sih Prabu Siliwangi. Karena kalau nggak digituin nggak menarik buat apaan sih gitu loh. Abang ini kan perannya spesialis antagonis gitu ya. Tokoh-tokoh jahat. Jarang yang suka juga ini yang memerankan itu. Nah, pernah diapain sih Bang? Pengalaman? Oh, pernah jadi bintang tamu di daerah. Makanya di daerah itu dia tuh lebih antusias gitu. Kejam juga gitu. Lebih nontonnya lebih, oh ini jahat nih, pernah ditabok, pernah dicubit, gitu ya. pernah Ibu-ibu ya. dijambak. Kebanyakan ya. Jadi tapi juga ada untungnya juga. Mereka akan lebih ingat, ya kan? Setiap ketemu banyak, oh dia jahat nih, jahat. Iya. Dia artinya dia ingat gitu loh. Kalau yang baik, kalau bukan sesuatu dia nggak akan diekspos sama infotainment, dia akan lupa lupakan gitu aja. Tapi kalau antagonis kan enggak. Sebenarnya trik pasar juga. Antagonis dikenal pasti kalau masuk ke PH mana ini antagonis yang ini aja deh. Ini ya positioningnya jadi strategi manajemen. Iya. Kalau lu visual antagonis pasti orang PH manapun yang antagonis ini aja. Tapi kalau yang baik pasti kan ada regenerasi kan. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Ya kekurangannya ya jadi ada ibu-ibu yang atau anak-anak yang ngerasa histeris atau ketakutan karena di TV sama di aslinya kan beda sifatnya gitu. Tapi pada kenyataannya sahabat KPM Mercu Buana, beliau ini cuma di peran doang, antagonis. Tapi di lapangan langsung orangnya luar biasa, baik sekali, ramah. Saya pertama kali ketemu beliau memang agak segan juga, wah serem juga nih. Tapi ternyata lembut sekali beliau ini. Dalam dunia entertain itu kan ada artis yang tiba-tiba langsung melejit ya Bang ya, secara harta, popularitas. Tapi itu dari kalangan biasa Bang ya, orang biasa. Tapi tiba-tiba jomblang langsung tuh Bang, hilang gitu, kemana tahu gitu, atau intinya susah lagi gitu Bang. Nah ini sebenarnya dunia artis itu apa memang penuh glamor, tak terkontrol, atau memang dia tuh nggak bisa ngelola sejak siapan itu? Menurut Abang gimana nih? Sekarang untuk jadi artis tuh gampang banget. Kalau dulu zaman aku tuh harus casting gini gitu. Sekarang enggak, karena lebih banyak, lebih luas kan ininya. Orang sekarang main TikTok atau main Telegram atau main apa, dia yang di sosial media. Dia ini booming, dia bisa dibilang artis Betul. Ini kan. Jadi karyanya nggak ada. Karya cuma joget-joget gitu dia dibilang karya. Mereka dibilang artis. Artis apa sih gitu loh. Aktor apa sih? Dia harus bikin suatu karya dulu yang bisa bikin orang melekat dan diakuin sama orang gitu loh. Bukan dengan cara joget-joget, atau bukannya kita gimana, itu kan kemajuan teknologi gitu kan. Kenapa mereka cepat hilang? Karena nimbulnya juga cepat gitu lah. Sesuatu yang cepat pasti akan hilangnya juga cepat kalau mereka tidak eksis terus. Mereka harus bikin sesuatu yang baru. Di entertain cari uangnya gampang. Dapat uangnya gampang. Kalau lo nggak bisa ngelola dan lo nggak bisa manfaatin kesempatan itu, bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa kaya banget, bisa jatuh miskin banget.
Tapi bisa juga karena lu punya uang banyak, masih muda, godaannya pasti apa sih? Perempuan, narkoba. Ya harta juga. Iya. Beli ini beli itu gitu. Betul. Narkoba, banyak kan artis-artis yang sekarang kan habisnya kan sama narkoba kan. Itu habis, lu cari uang sekian tahun kena narkoba, ditangkap polisi, habis semua, nggak ada hasilnya apa. Jadi gembel lagi deh istilahnya gitu. Iya. Kalau lu nggak bisa perbaikin image lo yang sebagai seorang narkoba, infotainment lu juga habis. Jadi lo harus bikin, jangan yang kayak gitu-gitu udahlah, nggak usah lah gitu lah. Kenakalan remaja oke, tapi jangan sampai dengan narkoba atau hal yang negatif gitu. Bikin kenakalan remaja, bikin sesuatu yang baru, yang lain juga bisa tiru gitu loh. Bukan sesuatu yang jelek. Mereka banyak kan jatuhnya pasti narkoba lah, yang baru. Dan ya gue bilang, karena timbulnya cepet, jatuhnya juga hilangnya juga cepet. Ya karena nggak ada mentor juga sepertinya ya bang ya. Kalau ada abang kayak gini kan bisa dinasihatin nih loh, anak baru. Godaannya loh, godaannya. Karena apa? Ya gue bilang, di entertain ini, di film, cari duitnya gampang. Makanya cari duitnya gampang, godaan tuh banyak. Godaannya banyak banget yang dari kita nggak megang duit cuma 100, 200 ribu atau 1 juta. Ini kita dapat sekian puluh juta atau sekian ratus juta dalam 1 bulan. Godaannya kan banyak gitu loh. Dari yang nggak ada temen yang pada dekat gitu loh. Yang ini ada, yang ini pada ngajakin dugong, ini habis lah semuanya gitu. Kayak gitu lah. Godaannya benar-benar. Kalau masa itu abang udah lewatin? Kalau aku orangnya nggak pernah nggak mau kayak begituan gitu loh. Ngerokok juga kagak. Iya. Bersih ya. Aku lebih baik makan, lebih baik duit itu buat beli makan atau buat keluarga, daripada buat hal yang kayak gitu. Dan aku juga nggak suka diekspos sama rumah tangga aku. Seberapa kali infotainment minta liputan aku, kegiatan aku di rumah dari pagi sampai malam buat mereka ditayangin. Aku nggak mau. Karena apa? Aku kalau mau kayak begitu, datang kalau kasih kerja aku. Ini aku kerja. Tapi kalau rumah aku itu privat aku sendiri. Aku nggak mau diekspos, nggak mau diliput. Itu beda. Ya, kalau mau kita ketemuan di luar tempat aku kerja, atau kita ketemuan di luar. Mau lu mau liput apa? Ayo kita fair-fair, kita buka-bukaan gitu loh. Tapi jangan ke rumah. Rumah tangga aku nggak mau digituin. Gitu. Bergelut di bisnis juga nggak kira-kira? Iya, dulu aku bikin desain interior and dekorasi mall. Itu sempat megang ada mall Pondok Indah 1, Pondok Indah 2, Pacific Place, Mall Bandung. Jadi mall besar aku Tahun berapa itu bang? Itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya? Masih sibuk-sibuknya juga ya? Iya. Jadi memang kita nggak bisa serakah ngambil semuanya. Jadi memang lo harus tinggalin salah satu. Soalnya pernah aku berusaha untuk ngambil dua-duanya, di syuting juga, sana juga. Salah satu pasti ada yang berantakan. Gitu, iya. Jadi kalau lo mau fokus dulu ke sana gitu loh. Emang lumayan enak lah dulu gitu loh. Tapi sekarang yang ngelola itu saudaraku. Dia sekarang mainnya ke desain interior dan pembangunan rumah. Gitu. Sekarang dia udah mainnya sampai ke Lampung, sekarang di Jakarta banyak yang dia pesan-pesan gitu loh. Kalau saya lihat tuh sering ngisi DIO, pencarian bakat itu bisnis juga bang. Dulu pernah bikin manajemen. Manajemen sekarang tuh banyak yang pada tipu-tipu. Yang aku nggak suka karena aku lihat banyak mereka pada tipu-tipu. Jadi kalau mau masuk entertainment, lo harus casting aja bayar. Ini lo bayarin. Itu aku nggak suka. Makanya aku pengen, yaudah gue bikin manajemen. Lo nggak usah bayar, tapi gue cariin job, dapat job, lo gue kontrak ya. Jadi kontraknya sama gue dulu. Sekian tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu loh. Jadi itu baru gue potong. Jadi lo nggak perlu ngeluarin duit dulu. Sekarang yang manajemen sekarang tuh semua apa duit. Casting bayar ini, mau syuting bayar. Lo kerja kan dibayar, bukan lo bayar untuk dapat kerjaan. Itu bodoh gue bilang. Gue nggak mau kayak gitu. Sekarang sampai sekarang
jadi bintang tamu di acara-acara model. Iya. Tapi nggak pernah dikasih naik ke atas panggung. Karena gue ngomongnya frontal. Iya. Pokoknya Pedas. manajemen tuh mak, aku bingung tuh pedas. Iya. Berapa kali gue disuruh naik ke atas panggung, gue selalu bilang kalau casting nggak bayar ya. Kalau mau cari manajemen yang bener ya. Jadi mereka yang ngerasa tersinggung, udah kita undang dia jadi bintang tamu aja, tapi nggak usah ngomong di atas panggung. Iya, juri jadi juri. Iya, juri ya. Jadi mereka nggak mau terlalu kebuka. Takut anak-anak yang modelnya itu, oh iya bener loh, gue udah ngeluarin duit banyak, tapi gue nggak jadi apa-apa gitu. Karena mereka menjanjikan sesuatu yang fana lah. Fana ya. Nih kalau saya potongannya cocok nggak jadi model atau artis bang? Jadi ustad aja. Indonesia kurang ustad. Iya, karena jenggotnya kali ini. Iya. Ada kenangan apa nih bang? Ada cerita sedih, ada cerita yang manis selama jadi mahasiswa dulu bang? Oh banyak. Ada sedihnya, ada seneng semangatnya dulu. Dulu kan aku masuk karena angkatan 97. Angkatan 97 itu angkatan yang pasti gejolak Orde Baru. Iya kan? Iya. Menurunin babeh. Iya kan? Kampus kita ditembakin sama gas air mata. Terus ngalamin itu waktu itu? Itu ngalamin banget sampai, karena dulu kan masih bodoh, masih anak baru. Gas air mata tuh kayak gimana so? Tuh panas muka, hidung panas. Taunya obatnya cuma pakai odol doang. Terus sapam kita kena tembak waktu itu di depan pada bakar-bakaran gitu loh. Sampai kita kan anak baru, senior, pokoknya demonstrasi kalian harus ikut. Kalau nggak ikut, awas kalian. Jadi kemana waktu itu? Ke gedung DPR MPR ya. Dan kita dudukin loh rame-rame. Itu udah ngalamin masa itu. Ngalamin. Jadi memang karena saat itu semua rakyat nyatu. Jadi kalau makanan, minuman tuh udah nggak kehitung deh. Orang banyak yang pada pulang ke bawa roti, di tas penuh tuh. Karena mereka karena pengen sesuatu yang ada yang berubah lah di situ kan. Itu nggak terlupakan ya. Nggak terlupakan. Baru jadi mahasiswa udah naik di DPR loh, sampai ke ruang sidangnya. Jadi kita bikin anak-anak kampus, gabungan beberapa kampus. Jadi kayak kita lagi rapat. Tapi biasa anak-anak kampus kan, mahasiswa kan banyak yang ekspresinya terlalu tinggi. Bangkunya diinjek-injek kayak gitu lah. Biasa lah. Sampai pulang nggak berani loh. Kan sempet ada yang ditembakin, ada yang diculik gitu loh. Jadi kalau kita mau pulang habis demo itu, mau pulang nggak berani tuh, namanya cuma 2-3 orang. Kita harus rame-rame. Dulu pulang ke Kemayoran ya bang? Pulang ke Bintaro. Tapi ngumpulnya di dekat Blok M tuh ada kampus apa tuh? Mustopo apa gitu. Iya, nggak jauh Mustopo sih ya. Mustopo. Jadi base campnya kita ke Mustopo dulu. Lalu dari situ kita pulang ke kampus, baru pulang masing-masing gitu. Kalau itu takutnya hilang, banyak kan itu ada yang diculik tuh. Kita ketakutan lah. Jadi ya nggak berani pulang sendiri atau cuma 2-3 orang, nggak berani, harus rame. Nah dulu infonya abang ngalamin juga itu dulu ribut FE sama FTEK itu gimana ceritanya tuh? Itu 97 biasa senior kan, anak teknik itu ceweknya dikit. Ekonomi itu paling banyak. Namanya teknik godain ceweknya anak ekonomi. Berantem lah mereka sampai ada yang bawa senjata gitu. Ya udah sampai ada yang kena bacok atau apa gitu. Jadi mereka berantem lah, kita anak baru. Oh kakaknya itu loh, senior biarkan mereka, kita ngumpet aja deh gitu loh. Rebutan cewek ya. Cuman gara-gara cewek singgung-singgung, jadi biasalah, ada setiap kampus pasti pernah ngalamin kayak gitulah. Ada dosen yang sayang sama gue tuh, jadi guru pembimbing gue. Gue kalau kemarin sempat mau ngelamar kerja, jadi gue legalisir ini gue ijazah. Gue suruh adek gue kan, adek gue ke sana, ketemu sama ibu itu.
nggak boleh loh. Saya nggak mau tahu, Maesanya suruh ke sini, saya mau ketemu. Jadi, saya sibuk suruh ke sana. Iya, Pokoknya kalau nggak ada Maesa ke sini, saya nggak mau legalisir. Gitu. Abang kamu suruh ke sini, saya pengen ketemu, pengen ngobrol loh. Iya. Oke, sahabat KPM Mercu Buana, kita sudah berada di penghujung acara karena beliau juga sibuk ya, akan ada pengambilan gambar lagi. Yeah. Nah, ini Bang, closing statementnya nih Bang. Kira-kira harapan Abang nih sebagai alumni Mercu Buana seperti apa sih Bang gitu? Ya, gue berharap sih Mercu Buana semakin berkembang karena gue datang beberapa kali ke Mercu Buana tuh kampusnya udah gede banget, udah bagus gitu loh. Kalau bisa harga SKS-nya dimurahin. Jadi banyak yang orang yang berusaha untuk bisa jadi pintar lebih mudah gitu loh. Karena semua tergendala kan karena biaya untuk kuliah. Kalau bisa Mercu Buana kasih mereka lebih murah gitu loh untuk dapetin biaya pendidikannya. Maksudnya timbul pengusaha-pengusaha baru dari Mercu Buana, karena banyak teman-teman gue yang angkatan gue tuh banyak yang sekarang udah jadi udah hebat-hebat nih, banyak gue ketemuin tuh dia udah jadi developer perumahan ini dan gue sering pernah ketemu sama mereka dan masih sampai sekarang pun masih ada kontak-kontakan sama mereka gitu. Mereka udah bikin yang hebat-hebat lah dan mereka sukses. Gue pengen sih ya seperti itu juga, jadi jangan kita tergantung sama kita cari kerja. Kalau bisa kita bikin kerjaan gitu loh. Apalagi sekarang gerakannya gerakan digital. Semua segala sesuatu kerjaan semua digital aja deh kalau bisa gitu loh, bikin sesuatu yang baru. Kalau kerjaan gue entertain, ya gue pengen entertain lebih welcome untuk anak-anak yang baru. Terus saya memberikan informasi yang bagus, karena banyak informasi yang nggak berdidik yang dikeluarkan sama infotainment. Kalau bisa bikin sesuatu yang baru yang mendidik dan juga inovasi untuk mereka gitu loh. Yang sekarang pendidikan yang sekarang saat penting itu ya pendidikan agama. Apalagi Mercu Buana yang pertama kali gua kesana tuh yang paling wear itu Rohis. Rohisnya tuh waktu itu masih di kantor Rohis itu di belakang masjid. Ada. Betul. Nah, gue sering di situ tuh. Gue pernah kehilangan dompet di situ. Anak Rohis yang yang sibuk. Bantu ya. Yang sibuk mereka tuh. Oh iya Bang, sampai dibikin tempel-tempel di kampus. Kehilangan. Dan mereka yang ini loh yang sangat-sangat bantu gitu loh. Ya. Jadi pendidikan itunya dibanyakin gitu loh, ada kegiatan-kegiatan yang lebih ini positif ya. Yang positif gitu loh di Mercu Buana. Oke, sahabat KPM Mercu Buana, kita sudahi obrolan kita, silaturahim bisnis kita dengan Bang Maesa Dinsi. Ya. Semoga beliau diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Amin. Terima kasih kepada Bang Maesa Dinsi udah menerima kami. Oh iya dong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.